Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Rosiana dengan NIM 23050 460 163. Di sini saya akan menceritakan biografi tentang Sunan Ampel dan bagaimana metode dakwah beliau. Ikuti aku dan simak pembahasannya. Raden Rahmatullah, atau yang biasa kita kenal dengan sebutan Sunan Ampel, merupakan salah satu dari tidak sedikit warasatul anbiya yang diandalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala guna meneruskan berjuang Rasulullah SAW. Beliau ini juga merupakan salah satu ulama teladan sekaligus waliun min auliya. Tipe pemimpin ideal terdapat di sini, dari ulun, cendekiawan, dan syarat perhitungan dalam menapaki terjangnya jalan dakwah dalam menghadapi masyarakat yang sebelumnya sudah mempunyai kepercayaan terkait Buddhisme, Hinduisme, serta keyakinan Islamisme yang lain jauh sebelum Sunan Ampel ini menyebarkan doktrin kerahmatan lil alamin. Dengan diplomasinya yang gemilang, Kanjeng Sunan Ampel sukses mensejajarkan kaum muslimin kala itu dengan kalangan elit dalam kasta-kasta dan pemerintahan Majapahit. Pemerintahan Majapahit juga sangat menghargai dan menghormati hak-hak dan keharusan seorang Islam. Bahkan tidak banyak dari mereka yang akhirnya memeluk agama Islam sebagai way of life-nya. Kalau metodologi dakwah Sunan Ampel dengan masyarakat akar rumput dilaksanakan dengan teknik pembauran dan pendekatan, lain halnya dengan cara yang ditempuh saat menghadapi orang cerdik dan cerdikia. Pendekatan intelektual dengan menyerahkan pemahaman logis ialah suatu alternatif yang beliau tempuh. Etos dakwah di tanah Jawa, di samping ikon Sunan Kalijaga, di sisi lain, beliau ialah satu dari sekian tidak sedikit wali Allah yang mengurus hidupnya melulu untuk berdakwah di jalannya. Metodologi dakwahnya memang tidak sama dengan metodologi ala Sunan Kalijaga dan Sunan Muria, yang memakai pendekatan seni budaya Jawa sebagai media dakwahnya. Sunan Ampel lebih memakai pendekatan intelektual dengan menyerahkan pemahaman mengenai Islam melewati wacana intelektual dan diskusi yang cerdas dan kritis serta bisa dinalar oleh akal. Urgensitas kebiasaan sebagai media dakwah pilihan memang tak dapat dibantah. Sejarah pun membuktikan bahwa pendekatan kultur budaya yang dimainkan oleh Sunan Kalijaga sukses dengan paling gemilang. Tapi, sejatinya pendekatan kultur budaya melulu relevan guna komunitas masyarakat ruang belajar menengah ke bawah. Sedang guna objek intelektual ruang belajar atas, barangkali sangat pas bila memakai jalur laksana yang ditempuh Sunan Ampel. Cara yang ditempuh Sunan Ampel sangat singkat dan cepat, diantaranya adalah dikenalnya dengan falsafah moh limo. Yang pertama adalah moh main, moh ngombe, moh maling, moh madat, dan moh madon. Serta ada juga peninggalan-peninggalan Sunan Ampel, ada 3, diantaranya adalah Masjid Sunan Ampel, pusaka-pusaka Sunan Ampel, serta keris setan Kolber. Sunan Ampel adalah salah satu tokoh penting dalam sejarah Islam di Indonesia. Metodenya yang inklusif, pendekatan tolerannya terhadap budaya lokal, dan kepeduliannya terhadap kesejahteraan masyarakat merupakan teladan yang masih relevan hingga saat ini. Pengaruh Sunan Ampel dalam memperkenalkan Islam di Jawa Timur sangat besar dan kontribusinya dalam mendirikan pesantren dan menyebarkan ilmu pengetahuan adalah landasan kuat dalam perkembangan pendidikan Islam di Indonesia. Sunan Ampel juga adalah salah satu tokoh figur yang memadukan Islam dengan budaya lokal serta menciptakan harmoni antara agama dan tradisi. Dari sini kita bisa belajar dari Sunan Ampel tentang pentingnya pendekatan yang bersahabat dalam berdakwah, menghormati dan memahami budaya setempat, serta menempatkan kepentingan masyarakat di atas segalanya. Dalam upaya dakwah dan perkembangan masyarakat, Sunan Ampel adalah salah satu warisan budaya dan agama yang patut kita banggakan dan kita pelajari dalam upaya membangun masyarakat yang lebih baik dan toleran.